Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam hormat untuk sahabat-sahabat Tribrita. Apa kabarnya? Saat ini kita podcast kembali dan saat ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial kembali, tokoh masyarakat, tokoh Bekasi, ya kan? Untuk mempersingkat, kita perkenalkan diri beliau. Ya, Bang, selamat sore, Bang. Sore, Bang. Ya kan, Boleh. boleh perkenalkan diri, Bang, namanya, Bang. Boleh. Ya, nama saya Samanudi dari Kijaga Kali. Ya, selama ini tugas kita atau punya tanggung jawab moral ngejagain kali begitu, Bang. Namanya Kijaga Kali. Kijaga Kali. Kok bisa Kijaga Kali nih ya, bukannya Kali Jaga kok Ya, Kijaga jadi Kali. inspirasinya selama ini masyarakat, pemerintah daerah ini udah abai gitu sama kali yang ada di Bekasi ini. Nah, kita coba hadir bagaimana kita dengan keterbatasan yang ada hari ini biar ngejagain kali lah gitu. Kenapa sih kita ambil jaga kali? Supaya lebih dipahami sama orang-orang kita, orang-orang Bekasi bahasanya. Iya. Jadi kata bahasanya abai ya, bahasa Bekasi banget tuh abai. Nah, ini beliau ini yaitu punya aktivitas membersihkan kali ya. Betul. Ini ide dari mana ini bisa kayak begitu? Latar belakangnya adalah keprihatinan bahwa terjadi kekeringan di wilayah utara sono. Ada 9 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Karangbahagia, masuk juga Kecamatan Sukakarya, Muara Gembong. Kurang lebih dari 9 kecamatan itu areal pesawahannya hampir 12.000 hektar itu kurang lebih, yang masa lalu itu 6 bulan yang lalu 7 bulan yang lalu itu kekeringan. Masyarakat di sana tidak bisa nyawa, nggak bisa aktivitas. Jangankan tumbuhan ya, artinya dengan kering itu ekosistem yang ada mati. Mulai dari tumbuhan yang di sawah, ada genjer, kangkung, ciput, yuyu pun mati gitu, karena kekeringan. Nah, kita hadir di situ dengan latar belakang itu keprihatinan, kita bersama-sama petani di Bekasi Utara, kita buat namanya Gerakan Petani Bekasi Utara. Nah, kita mengkomunikasikan kepentingan ini terhadap ke pemerintahan daerah, pemerintahan pusat sampai kementerian kita, Bang. Dandanan begini ke sampai kementerian. Keren banget dong itu dong. Ya keren nggak keren dah, udah sudah begitu. Ya. Keren dah. Nah, alhamdulillah upaya kita itu direspon dengan sama pemerintah pusat. Waktu itu Kementerian PUPR direspon dan delegasinya adalah ke BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, BBWSC. Kebetulan kita konsennya di Kali Cikarang sini. Kali Cikarang itu masuk dalam konservasi atau wilayah kewenangan dari Citarum Harum, BBWS Citarum. Nah, oleh karena sampai saat ini nih kita masih melakukan itu gitu. Nah, terus alhamdulillah juga pemerintah daerah setelah kita komunikasi berdiplomasi, alhamdulillah pemerintah daerah menetapkan status bencana darurat kekeringan. Nah, waktu itu seluruh tuh kali irigasi itu digali, ibaratnya dikonservasi atau dinormalisasi. Alhamdulillah karena memang sifatnya penanggulangan bencana hanya 28 hari, maka selesai Pemda sama urusannya. Nah, alhamdulillah kita masih sampai saat ini kita masih bekerja dan mungkin sampai dengan Februari kita baru selesai itu untuk tanggap darurat normalisasi Kali Cikarang. Itu pun tidak jauh ya, hanya kurang lebih 10 kilo itu. Dengan rentan waktu yang hampir 6 bulan itu 10 kilo gitu. Karena memang kondisinya Kali Cikarang ini kita bilang ini udah kronis, ibarat orang sakit itu. Udah kronis, udah jantung di situ, udah ginjal di situ, udah kronis. Oleh karenanya ya yang kita benahi ini cukup panjang gitu dan cukup sulit aksesnya untuk dijangkau alat berat begitu, Bang. Nah, ini tadi 9 kecamatan. Betul. Itu datanya dari Datanya kita himpun dari petani, dari kepala desa,
areal pesawahan yang ada di 9 kecamatan itu. Kita himpun. Artinya ini kan data ini kita himpun, kita himpun dari kepala-kepala desa. Berapa sih misalnya desa Sukakerta, berapa areal pertaniannya yang terdampak kekeringan? Seanu kan gitu bicara orang kampung, bicara petani. Nah, misalnya desa Sukaindah, Sukamurni, seanu. Nah, sehingga memang ini terkumpul gitu areal sekitar 12.000 hektar kurang lebih yang terdampak kekeringan waktu itu. Jadi sahabat Tribrita, mulia banget ya Ki Jaga Kali dalam bisa membuat supaya Kabupaten Bekasi tidak kekeringan gitu ya. Terus dari 9 kecamatan itu yang paling parah itu di mana tuh? Kecamatan mana tuh? Yang paling parah yaitu Kecamatan Sukawangi dan Muara Gembong. Muara Gembong ini kan ada yang namanya Desa Pantai Harapan Jaya. Nah, untuk Sukakerta, Sukawangi itu ada di Sukakerta, ada di desa apa tuh ya? Satu lagi Kedung Waringin itu, Desa Waringin. Kalau saya nyebutnya Kedung, kamu Kedung lah itu. Kamu Kedung. Itu parah itu. Kalau kemarin itu sebelum ada penghujan dan sebelum ada upaya kita, jangankan buat bertani, buat cebok kayak bahasanya susah gitu. Buat cebok kayak susah. Orang sono iya. Buat bersihin buat air besar aja susah ya. Susah, karena memang kekeringannya udah luar biasa. Jadi kali Cikarang itu di sana itu udah bisa buat main bola, buat motor tuh udah bisa. Oh gitu? Iya. Udah bisa dan memang bisa. Ini Ki Jaga Kali ini mulai dalam aktivitas ini itu mulai kapan itu Ki Jaga? Mulai Agustus 2024. Ya belum lama sih kali itu. Gitu ya, mulai terjun untuk bersih kali supaya nggak kekeringan ya. Terus kendala apa nih Ki yang biasa dihadapi di lapangan? Ya kalau kendala ya banyak ya. Salah satunya kita dihadapkan dengan perilaku orang masyarakat di kita itu masih rendah. Kesadaran untuk membuang sampah atau itu banyak yang kekali. Artinya kesadaran itu yang ini memang salah satu kendala. Nah, kita sudah melakukan edukasi, sosialisasi tentang sampah dan jangan buang ke kali. Tapi memang kita sadari bersama, saya juga bersama teman-teman mengkomunikasikan dinas kebersihan, dinas lingkungan hidup, bidang kebersihan. Memang tingkat kemampuan pemerintah daerah ini dari seluruh sampah-sampah yang ada di Bekasi ini hanya 30%. Jadi yang 70%-nya itu ya keleleran kemana-mana gitu kan. Ada yang ke kali, ada yang ke jalan-jalan yang kita bisa saksikan itu. Artinya pemandangan kita keseharian selalu kita akan lihat pemandangan itu. Nah, karena dinas kebersihan ini tidak bisa mengcover seluruhan. Oleh karenanya menurut pandangan kita bahwa sampah ini adalah tanggung jawab bersama gitu. Sampah kita adalah tanggung jawab kita. Nah, penyelesaiannya mulai dari hulu, artinya kita sebagai orang yang memproduksi sampah harus punya tanggung jawab gitu. Penyelesaiannya mulai dari hulu sampai ke hilir, artinya mulai dari kita ada misalnya dinas teknis yang lainnya sampai ke hilirnya mana sih? Hilirnya TPA misalnya. Dan kita tahu bersama bahwa TPA Burangkeng hari ini adalah sudah overload. Nah, kita berharap pemerintah daerah ke depan ini harus mengambil kebijakan yang strategis kaitan sampah dan kali terutama ya. Karena logikanya begini, boleh saya ngomong panjang? Boleh, silakan. Jadi begini, kita di Bekasi ini aslinya sudah kritis, sudah sangat-sangat kritis di ruang lingkup kita. Kenapa sih ruang lingkup kita itu sudah kritis dan sempit? Karena tadi pola-pola ruangnya, ya misalnya zonasinya, ini artinya sudah salah penempatannya, bukan ya artinya sudah abai. Pemerintah daerah kita sendiri ini sudah abai, artinya sudah lalai memahami pola ruang yang ada. Nah, pemerintah daerah hanya mampu mengontrol zonasi berdasarkan peruntukannya. Misalnya peruntukan untuk industri, kan biasanya udah ada penempatan itu kan, tidak boleh overlap ke misalnya ke pemukiman. Pemukiman juga tidak boleh, misalnya overlap ke pertanian. Tapi ada satu hal yang pemerintah lupa gitu. Zonasi apa? Zonasi lindung. Zonasi lindung apa sih yang dimaksud zonasi lindung? Yang dimaksud zonasi lindung adalah sempadan sungai.
Nah, sempadan sungai itu tanah tanggul lah kalau kata orang kampung mah. Tanah bantaran. Nah, zonasi ini masuk dalam perda gitu loh. Ada perdanya, Perda nomor 12 tahun 2011 tentang RUTR kita, rencana tata ruang kita nih. Rencana tata ruang 2011 sampai dengan 2031. Nah, jadi maksud dalam perda itu zonasi lindung itu nggak boleh dipakai apa-apa gitu. Kan hari ini kita tahu bersama, mulai dari tanggul ruas Kali Cikarang saja, mulai dari Pilar sampai ke Penombol sampai Sukatani kan banyak gitu. Bangli yang kita sebut. Belum dari CBL sampai ke Bebelan banyak juga. Belum ruas-ruas mana. Ini sudah dipenuhi. Artinya di situ sudah ada pelanggar, mestinya hadir pemerintah daerah untuk mengingatkan itu bahwa zonasi lindung tidak boleh dipakai gitu. Karena akan berimplikasi kepada sektor lingkungan. Beban lingkungan, daya dukung lingkungan nggak mampu lagi. Ada akhirnya kali menciut, sampah banyak. Dan itu menyebabkan bencana ke depannya. Bukti kan kemarin kita bencana nggak bisa tanam, bencana kekeringan, bukti. Terbukti. Dan ketika musim penghujan pun demikian juga. Air kali tidak mampu menampung air buangan dari sektor lingkungan. Nah, ini ke depan harus jadi perhatian. Nah, Bekasi ini tadi kronis gitu, bicara tata ruangnya, bicara jalannya juga sempadan jalan sudah dipakai kan sama orang yang berusaha. Artinya sudah overlap, kita lihat bersama lah, kita tahu bersama sudah kepake. Jadi ada keserakahan. Kali memang unik juragan. Ya, miskin dengan miskinnya. Yang kaya juga dan keserakahannya. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya menyaksikan dengan mata kepala gitu. Ada yang belangsak banget ada di pinggir kali. Yang kaya juga ngembek itu kali, begitu. Benar-benar. Terus nih, Ki Jaga kali. Tadi luar biasa ya sahabat-sahabat Tribrita ya tentang edukasi ini ya. Yang kita mau tanyakan kembali nih dari penyampaian tadi Ki Jaga kali ini. Siapa aja yang mendukung kegiatan Ki Jaga kali ini? Ya, alhamdulillah sejauh ini teman-teman ya, dari memang kita hadir tadi gerakan petani. Jadi petani ngedukung. Nah, institusi BBWS artinya Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendukung. Artinya bukti bahwa hari ini masih ada aktivitas kita. Nah, pemerintah daerah juga mendukung gitu. Cuman belum secara langsung kan, namanya PJ. Tapi secara komunikasi kita mendukung. Ya, kita sih berharap ke depan bukan hanya kita yang hadir gitu kan. Kita hanya bisa menyampaikan karena kita nggak punya kewenangan gitu. Sehebat apapun kita kan sadar nggak punya kewenangan. Kita hanya bagian dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam konteks petata kelola lingkungan sesuai dengan zonasinya kan gitu. Kita hanya berpartisipasi menyampaikan ini loh regulasinya. Berdasarkan perda tadi ini regulasinya, ini aturannya. Lalu atuh yang punya kewenangan kayak Satpol PP kan punya kewenangan mereka. Punya kewenangan. Sebagai misalnya ada kasih trantib di situ, ada kasih macam-macam, kabit macam-macam kan di situ, penegakan perda kan. Lah mereka harus hadir gitu. Karena ketika ini tidak dilakukan, yang rugi itu semua rakyat Bekasi. Nah, kita ambil contoh, PAD-nya mana masuk kalau dia Bangli, karena secara hukum perizinan nggak akan muncul kan. Karena dia tinggal di tempadan sungai. Perizinan nggak muncul, pajak PBB yang lain nggak muncul, belum peraturan lain nggak muncul. Artinya dari sektor ini yang segitu luas sempadan sungai yang ada di kabupaten nggak bisa diambil PAD-nya. Petani mah masih bayar pajak. Masih bayar PBB, petani mah masih bayar macam-macam. Nah, ini ayo kita berpikir gitu supaya ada peningkatan PAD dari sektor-sektor ini. Tempatin mereka, ditata gitu, pola ruangnya ditata secara bijaksana tentunya ya. Terus Ki Jaga nih, dari penyampaian tadi harapan untuk aktivitas ini bisa warga Kabupaten Bekasi ini bisa tahu gitu loh betapa pentingnya banget yang tadi Ki Jaga sampaikan gitu. Ya, harapan kami ya dari gerakan petani, dari saya sendiri Ki Jaga Kali, ya alhamdulillah kita sudah buat namanya Yayasan Ki Jaga Kali. Sebagai legal formal ya, karena kita kan kaitannya dengan pemerintah nantinya. Diperlukan secara administrasi. Nah, kita berharap ke depan itu artinya masyarakat bisa memahami kondisi peraturan yang ada sehingga masyarakat berlakunya bukan hanya ketika mereka salah gitu.
Artinya pemerintah daerah ke depan harus melakukan sosialisasi bagaimana regulasi yang sudah ada, yang sudah berlaku, sehingga bisa diterapkan dan bisa dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Gitu. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah harus mengedukasi, mensosialisasi kaitan dengan kalau kali kan implikasinya banyak, gitu kan. Banyak implikasinya. Nah, PJT juga sebagai institusi yang mengelola SDAS, daerah aliran sungai, PJT juga harus hadir gitu. Harus hadir. Saya menilai ini harus bijaksana gitu. Bukan hanya pemerintah daerah, tetapi PJT yang sebagai institusi atau instansi perusahaan umum nasional, artinya Perum Jasa Tirta, itu harus hadir, harus memberlakukan peraturan, jangan seenaknya gitu. Membuat menyewakan ketika orang ada yang merujuk atau memohon untuk sipel pengelolaan lahan, itu kan ada ketentuannya, ada klausul-klausulnya. Bagaimana punya kewajiban menjaga lingkungan, bagaimana punya kewajiban, itu ada ketentuannya. Nah, artinya yang utama aspek lingkungan. Nah, agar apa sih? Agar ketika sungai ini dikonservasi atau dirawat gampang gitu. Gampang untuk membuang lumpurnya, gampang untuk melakukan konservasinya atau perawatannya gampang. Nah, ini PJT harus hadir gitu. Harus hadir. Artinya seluruh institusi baik pemerintah daerah, unsur pemerintah daerah, pusat dan provinsi ini harus hadir. Baik PJT yang punya kewenangan itu harus hadir dalam kerangka bagaimana mengembalikan sungai sesuai fungsinya. Gitu. Harapan kami itu seperti itu. Nah, kalau sungai itu kembali sesuai dengan fungsinya, sehingga nanti akan tercipta ekosistem, akan tumbuh ya, kenyamanan, terus air juga bisa mengalir sesuai kebutuhannya. Apalagi kan kita ini presiden yang sekarang ada rencana swasembada pangan kan gitu. Iya, benar. Swasembada pangan. Nah, kalau kalinya rusak, bagaimana nih kali bisa mengantarkan air ke sektor-sektor pertanian? Kan begitu, saudara. Iya. Jadi sekira gitu, saya berharap, kami semua berharap, semua harus hadir. Pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten, kota ini harus hadir dalam kerangka tadi yang punya kewenangan. Kalau dia mah kan punya kewenangan kalau dia mah. Iya. Kita mau coblak sama apa itu dong? Ya tiba rakyat gitu. Makanya harus hadir supaya apa tadi kita berkeinginan agar ada kesenambungan dan keseimbangan dalam lingkungan gitu. Ada keinginan besar nggak sih dari Ki Jaga Kali ini supaya Ki Jaga Kali bisa minimal bisa punya wewenang lah yang sah untuk bisa menjadi supaya Kali ini bisa Ki Jaga kontrol lah dari Pemda Bekasi lah gitu. Ada nggak sih keinginan besar gitu untuk bisa benar-benar resmi lah gitu atau bagaimana gitu menurut pandangan Ki Jaga Kali? Ya begini, yang saya pahami begini, artinya kita secara regulasi kan ini sudah ada ya. Secara regulasi mulai dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, apalagi kaitan dengan peraturan menteri yang saya pahami itu Permen 28 tahun 2015. Di situ ada yang namanya batas areal sempadan sungai berdasarkan ketentuan dan ketentuan kali itu sendiri ya. Ini kan sudah dipahami, sudah tidak boleh gitu. Sementara Undang-Undang Pokok Agraria juga menyebutkan begitu gitu. Jadi BPN juga nggak boleh serta-merta orang mengajukan sertifikat langsung disahkan, harus mengacu kepada Permen tadi. Nggak boleh kalau kali dijadiin sertifikat gitu, nggak boleh. Jadi hak milik, nggak boleh gitu. Ada itu kayak gitu, Pak? Ada terjadi. Kita juga banyak temuan-temuan. Banyak temuan itu. Iya. Banyak temuannya sahabat Triberita nih. Salah satunya PJT ngejual lahan ke pihak pengusaha, ini juga pihak pengusaha harus tahu gitu. Dan itu bisa digugat kapan saja gitu. Siap. Bisa digugat kapan saja. Nah, tadi yang menyangkut tadi Ki Jaga Kali punya kewenangan, aslinya kita ini semua rakyat Indonesia ini dikasih kewenangan gitu. Ya, artinya semua produk undang-undang atau produk regulasi kan diminta turut peran serta masyarakat. Lah kita hadir di situ. Ya, itu kan secara otomatis mendelegasi kita punya kewenangan. Lah, iya kan begitu menurut pemahaman saya. Siap. Iya. Jadi tinggal pemerintah yang mensupport bagi siapa saja komponen masyarakat ini yang mau berperan serta aktif dalam kerangka
untuk mensejahterakan rakyat ya, dalam kerangka itu, kerangka dasarnya. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayah tertentu. Kabupaten Bekasi kan, ya kita ini harus berhimpun, masyarakat ini harus cerdas. Kita berperan serta aktif dalam seluruh aspek, misalnya lingkungan ya. Misalnya lingkungan, ini dominan lingkungan ini. Iya. Karena siapapun kita pasti kan menempatnya di lingkungan. Iya. Iya, artinya ada ekosistem. Mau binatang, mau apa menempatnya di lingkungan, itu yang saya pahami gitu. Iya. Jadi orang siapapun makhluk hidup ini tidak bisa lepas dari lingkungan. Makanya yang paling dominan itu penekanannya tadi. Lingkungan, jaga lingkungan gitu. Jaga lingkungan. Nah, jadi saya berharap pemerintah daerah ini harus respect terhadap orang-orang yang memang berperan serta aktif dalam konteks apapun gitu, menunjang visi misi dari tujuan daerah itu sendiri atau tujuan Bekasi gitu. Nah kalau misalnya bupati ke depan yang jadi nih udah dilantik, bupati kan punya visi misi. Artinya mulai dari jangka panjang daerah ada program jangka panjang per 25 tahun, jangka menengah daerah per 5 tahun, jangka pendek daerah per 1 tahun. Aplikasinya lewat APBD per tahunan, ini harus terintegrasi gitu. Bukan sekedar bagaimana menghabiskan APBD, tapi APBD ini yang memang dijalankan per tiap tahun berdasarkan perda APBD itu harus ada kesesuaian, harus terintegrasi dengan tujuan dengan tujuan awalnya gitu. Tentunya terutama terutama lingkungan. Saya menekankan seluruh misalnya SKPD yang ada, misalnya PU, Tarkim, tata ruang, ini harus terintegrasi gitu, harus satu visi dalam kerangka menyelesaikan persoalan Bekasi. Kabupaten Bekasi ini ada satu visi dalam kerangka tata kelola APBD-nya gitu. Nah, ini Ki Jaga kan tadi kan udah singgung soal bupati nih yang terpilih nih ya kan. Ada rencana nanti setelah beliau dilantik apakah nanti mau ada pertemuan, terus mau ada pembahasan yang tadi dibahas sungguh sangat luar biasa nih, mengedukasi masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya nih. Ada nggak rencana atau pembicaraan gitu soal nanti buat bupati terpilih soal permasalahan ini? Kalau kita mau begini, kalau kita mah. Nah, itu ini agak serius ini, sahabat ya. Kita mau begini, dia mau dengerin omongan kita, syukur ya. Kagak kebagian. Ya. Kagak kebagian karena begini. Ya, ini harus didengar ini Ki sama bupati terpilih nanti. Ya kalau dia cerdas harus dengar karena kita bicara bab kebaikan gitu. Oh gitu bab yang real dan bab yang konkret gitu. Iya. Ya kan kita juga tahu diri, kan dia bukan tahu diri, dia kan banyak tuh. Apa namanya tim suksesnya. Betumbrak loh itu makanya. Betumbrak. Dalam Bekasi betumbrak. Apa tuh bahasa betumbrak itu? Betumbrak itu berebut. Dia berebut mendapatkan simpati dari bupati. Ini gue yang bela, Nah, ini kan menjadi bagaimana ke depan ini juga harus disikapi gitu. Secara nilai politis jangan sampai bagian ini tim sukses menjadi penghambat dalam program kerja bupati karena memang yang merusak itu kan orang dalam. Iya, orang dalam itu daya rusaknya lebih luar biasa ketimbang orang di luar. Iya. Nah, ini perlu diperhatikan ke depan. Artinya kalau saya malu mendengarin syukur nggak bagian, yang penting saya mah kerja. Iya, kita ini teman-teman dari Petani Utara, Ki Jaga Kali kerja. Dapat sejengkal ya syukur gitu kan. Hari ini kita bisa edukasi satu orang nggak masalah. Iya. Nggak masalah, yang penting terus kita lakukan, tidak pernah berhenti. Dan kita punya keyakinan sejengkal yang kita jalani kalau kita nggak berhenti, insya Allah sampai. Amin. Ketimbang kita lari cepat, habis itu berhenti, lah kagak sampai kan. Tapi ada harapan besar kan buat bupati terpilih nanti ini untuk bisa mendukung kegiatan Ki Jaga Kali. Ya saya kira begini, itu sudah seyogyanya bupati harus melihat masyarakatnya, seluruh komponen elemen masyarakat yang ada di ruang lingkup Bekasi ini. Siapa sih orang yang punya kredibilitas gitu, punya kemampuan berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing, berdasarkan pengalamannya masing-masing, tapi bukan sekedar cerita, dia mau mengaplikasikan terhadap lingkungannya, artinya terhadap di wilayahnya masing-masing. Itu harus ada mulai dicari gitu. Supaya apa? Supaya memudahkan untuk mendukung program-program kerjanya gitu. Kalau saya mah kalau berharap kan nanti sakit hati. Ya sekalipun kita ada kontribusi ya. Semua orang berkontribusi dalam proses kemarin gitu. Semua orang berkontribusi.
Artinya mau lawan dalam hal politik itu kan bentuk kontribusi. Lawan adalah kontribusi dalam kerangka suksesi kan itu. Lah kalau nggak ada lawannya kan namanya bukan kompetisi. Iya iya. Tapi ngomong-ngomong kalau tadi kita ngomong serius, ini peci dipakai terus nggak ini? Ini selalu nempel kemanapun saya berada. Itu ada ceritanya atau bagaimana itu? Ya ini sebenarnya ada ceritanya. Oh gitu, cerita dikit dong. Ya dihibahin gitu. Dihibahin. Kalau di Bekasi mas Songko rata-rata pendek, ini tinggi dibagi alhamdulillah sama abang saya. Oh gitu, jadi dibagi. Jadi apa namanya? Sungguh mulia ya Ki Jaga Kali bisa berkontribusi buat lingkungan, saya rasa terutama khususnya buat Kali ya. Ya yang ngomong mulia bukan saya. Iya dong, saya salah satu warga Kabupaten Bekasi juga mengapresiasi nih atas apa yang disampaikan oleh Ki Jaga Kali nih. Nah ini akan terus kedepannya Ki Jaga akan terus lakukan ini atau ada jangka waktu atau bagaimana Ki? Insya Allah terus kita akan melakukan ini sejauh memang umur masih nempel di badan. Amin. Ya, kita akan melakukan terus upaya-upaya bagaimana mengembalikan fungsi kali seperti sedia kala, seperti fungsi awal. Tapi kredit kan Ki, kalau sebenarnya kalau dibilang fungsi kali kayak saya contoh lah, saya lihat tuh di sungai yang mau ke Pilar ya kan ada kafe, ada ini tuh CBL gitu kan. Itu optimiskah akan bisa diselesaikan gitu? Harus optimis. Optimis ya. Harus optimis. Nah, kita harus punya punya sifat yakin gitu ya. Yeah. Kalau ente kan ngomongnya optimis ya. Yeah. Kalau kita mah lidah ada belibet kalau optimis. Jadi kita harus yakin. Iya. Yeah. Nah, tadi yang ente sebut, yang Juragan tadi sebut kredit, tadi yang namanya bantaran sungai, artinya semua persoalan ini bantaran, bangli dengan banglinya ini kan kredit ya. Yeah. Tapi kan kita ini harus yakin karena kita meletakkan sesuatu itu berdasarkan peraturan. Yeah. Artinya saya melihat meletakkan sesuatu itu berdasarkan peraturan, berdasarkan regulasi yang ada. Yeah. Nah, sederhana saja. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi tadi melalui Perda nomor 12 tahun 2011 tentang RT RW itu sudah dinyatakan bahwa zonasi lindung sempadan sungai atau rawa itu masuk dalam zonasi lindung. Dan ada ketentuannya bahwa zonasi lindung itu tidak boleh dipakai untuk bangunan, tidak boleh dipakai untuk yang lainnya, hanya untuk misalnya tanaman atau kabel telkom atau PDAM, tidak boleh itu. Nah, makanya tadi saya minta di awal, pemerintah harus hadir dalam kerangka penegakan Perda. Yeah. Jangan yang lain aja kan. Yeah. Justru ini menjadi penting gitu supaya terjadi keseimbangan lingkungan, keselarasan lingkungan sehingga tercipta rasa aman, nyaman. Yeah. Itu saya optimis. Lah tinggal pemerintah lo punya kewajiban tuh, kan gitu. PAD-nya kita masuk enggak lah, kalau enggak ya gitu. Luar biasa ini buat Ki Jaga Kali ini ya. Karena kita ngelihat nilai kemanfaatannya. Amin. Iya. Kita ngelihat nilai kemanfaatannya gitu. Bukan kita nggak benci lah sama saudara-saudara kita yang berusaha di pinggir kali ya. Nggak benci, enggak gitu. Enggak sama sekali enggak gitu. Cuma biar manfaatnya. Iya, jangan harusnya dia jaga juga, jangan dia ngambil air dari pinggir kali. Iya. Dia buang sampahnya ke kali. Oh iya. Banyak. Ngambil air di pinggir kali, buang sampah ke kali. Iya. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya kita jelaskan ini loh persoalan penting di kali, jangan melakukan buang sampah ke kali gitu. Itu. Ini statement terakhir nih Ki Jaga Kali ini. Siap. Tadi dari awal sampai akhir nih kita bahas nih ya. Apa yang mau disampaikan untuk warga Kabupaten Bekasi? Ya sekali lagi buat warga Kabupaten Bekasi, mulailah hari ini kita sadar bahwa tadi kita hidup itu di lingkungan, oleh karenanya yuk sama-sama kita menjaga lingkungan, sama-sama kita menjaga tadi yang pertama menjaga kali kita, karena kali ini fungsinya sangat penting bagi kehidupan manusia dan kali juga pusat peradaban manusia gitu. Jadi fungsi kali ini harus selesai mulai dari hulu ke hilir gitu. Jangan diurusin yang sifatnya namanya sporadis, jadi spontan. Kali ini harus diurusin. Terutama kita nih yang ada di masyarakat Bekasi, sama-sama mau jaga kali, mau rumahnya yang mau dekat kali kek, yang jauh dari kali kek gitu.
Dan biasanya yang kita temu itu ada yang orang jauh tapi buang sampahnya di kali gitu kan. Nah ini kan, yuk sekali lagi sama-sama jaga kali. Dengan menjaga kali, insya Allah merawat bumi. Gitu. Amin. Insya Allah kayak gitu kira-kira silakan. Itu ya. Iya. Sahabat Tribrita sangat mengedukasi, sangat saya sampaikan tuh bisa menjadi sebuah sudut pandang positif. Di mana Kabupaten Bekasi ini Ki Jaga kali ini ingin semua itu baik bantaran kalinya terus tidak menyebabkan kekeringan. Terlepas memang PR-nya berat, tapi yakin nanti bisa dirapihkan ya Ki Jaga kalian. Dan harapan besar buat pemerintah Kabupaten Bekasi agar bisa mendukung kegiatan ini, terutama khususnya untuk bupati yang terpilih nanti. Amin. Demikian sahabat Tribrita, obrolan kita dengan yang sangat spesial ya, sangat mulia, Ki Jaga Kali. Semoga nanti bisa lebih sukses lagi Ki Jaga Kali dan bisa memotivasi buat warga Kabupaten Bekasi jaga kebersihan. Ya Ki Jaga Kali ya. Siap, jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Makasih Ki. Waktunya Ki ya. Yeah.